Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan memelihara perjalanan kehidupan kami. Dalam ibadah ini kami rindu disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang memberikan kami roh hikmat pengetahuan, sehingga firman yang kami dengar boleh kami pahami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan nyata. Berfirmanlah Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan pada hari ini diambil daripada kitab Markus 10 ayat 35 sampai kepada 45. Markus 10 ayat 35 sampai 45, demikian firman Tuhan. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenalkanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang, barang siapa itu telah disediakan." Mendengarkan itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah firman Tuhan. Salam. Horas mabata haganupan. Terpujilah Tuhan jika hari ini kita masih boleh bersyukur beribadah kepada Tuhan. Kami sapa Bapak Ibu yang ada di rumah, pemuda, sekolah minggu, baik juga Bapak Ibu atau saudara yang ada di rumah sakit, di kampung, dimanapun pada hari ini. Sekali lagi salam bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau ditanya kita secara pribadi, apakah Anda ingin yang terbaik? Pasti semua kita mengatakan, "Ya, saya ingin yang terbaik." Kalau anak sekolah misalnya, anak kuliah, pasti ingin dapat nilai yang bagus. Kalau misalnya di kantor kita ingin ada jabatan, kursi, posisi yang baik. Semua pasti kita ingin menjadi nomor 1 di tengah-tengah kehidupan ini. Itu jugalah dalam teks firman Tuhan disebutkan di sana Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus. Mereka mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Yakobus dan Yohanes
punya satu permintaan kepada sang guru. Jawabnya kepada mereka, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Permintaan mereka adalah, perkenalkanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kiri. Pertanyaan bagi kita, apakah itu salah? Tidak ada yang salah Bapak Ibu. Itu adalah permintaan yang bagus, luar biasa kalau kita ingin yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan pantas kita memang apresiasi permintaan itu, keinginan yang bagus. Tentu orang yang sehat, dia pasti punya keinginan, punya permintaan dalam kehidupan kita. Adong do surat-surat tak, panginduat tak. Sekali lagi, itu tidak salah dan itu adalah hal yang lumrah manusiawi di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi ternyata dalam teks ini Yesus mengatakan, tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Pertanyaan adalah, kalau kita ingin punya jabatan, kursi, kedudukan, atau sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita, dapat misalnya juara, dapat piala, itu hal yang lumrah tadi. Tapi pertanyaan sekarang adalah, apakah kita juga sanggup, kita juga mampu, seperti pertanyaan Yesus saat kita meminta hal yang terbaik itu, sanggupkah kita minum cawan? Dimaksudkan adalah penderitaan, resiko, tantangan yang dimungkinkan daripada jabatan kedudukan itu. Kita bisa melihat di sini jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Bapak Ibu, sebuah jawaban yang luar biasa, jawaban yang sungguh-sungguh percaya diri, hebat, ya kami bisa, kami dapat. Coba kalau ditanya kita secara pribadi, sesungguhnya enak sekali saat kita misalnya punya ikrar, janji, bisa saja seperti janji di pernikahan, akan hidup bersama dalam suka dan duka misalnya kan. Atau saat kita menerima sumpah atau janji dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah jabatan, kita mengadakan janji sesuai dengan iman percaya kita angkat tangan kita. Bahkan ada Alkitab sebagai bukti janji kita. Pertanyaan adalah, seberapa setiakah kita? Seberapa sungguhkah kita dengan pernyataan yang kita buat itu? Ada lagu yang mungkin sering kita nyanyikan, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sungguh luar biasa lagu ini saat kita nyanyikan, mungkin dalam sebuah renungan, dalam sebuah panggilan tugas kehidupan kita, saya mau ikut Yesus. Pertanyaan sampai saat kita tiba pada bait, meskipun saya susah menderita dalam dunia. Kalaulah sampai kepada pernyataan itu, meskipun saya susah, benarkah? Saat badai pencobaan datang, kesusahan datang, air mata datang, pergumulan datang,
Seberapa seringkah kita juga ingin menyerah dan kalah? Pernahkah Bapak Ibu mengundurkan diri misalnya? Wah, kalau begini ya udah aku nggak usah lagi lah. Aku mundurkan diri. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang seperti itu. Tapi Bapak Ibu, ini ditantang pada hari ini, firman Tuhan ditantang saat kita punya permintaan, punya permohonan, ingin menjadi yang terbaik, dapat kedudukan yang terbaik. Di sini ditantang kita, apakah juga kita boleh punya tanggung jawab, diperhadapkan kepada tanggung jawab yang berat. Jadi jabatan, kedudukan itu adalah sesuatu yang sepaket dengan tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan kita. Pernyataan Yakobus dan Yohanes dalam teks kita ini, mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Bisa saja memang Bapak Ibu, di tengah-tengah komunitas kita, kalau ada sekelompok orang, ada seseorang punya ambisi yang luar biasa, bisa menimbulkan rasa cemburu, iri, bahkan mungkin kemarahan juga pada orang lain ya. Atau mungkin di sisi lain, saat orang lain punya fighter yang hebat dalam kehidupannya, aku ingin dapat kursi, dapat jabatan seperti ini, ada juga kita mungkin merasa iri atau cemburu, boleh juga ya. Tapi firman Tuhan pada hari ini, Yesus memahami karakter daripada tim 12. Murid yang ke-12 tadi, kalau 2 orang punya ambisi yang hebat, ingin maju di sebelah paling depan, dan yang ke-10 murid tadi ada kemarahan juga saat mereka melihat sahabatnya Yakobus dan Yohanes punya permintaan yang spesial. Tapi bagaimanakah Yesus merespon murid-murid yang ke-12 itu? Disebutkan di sana, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras. Yesus memberikan pengajaran yang begitu sangat dalam, bagaimana perbandingan pemerintahan dunia dengan pemerintahan sorgawi. Kalaulah Yesus dalam konteks ini ingin menjelaskan sebenarnya bagaimanakah misi kerajaan Allah, kedatangan Sang Mesias, kerajaan yang harus dinyatakan Allah di tengah-tengah bumi ini, yang mau diperkenalkan oleh Tuhan Yesus. Dalam teks kita ini bukan seperti pemerintahan dunia yang notabene dalam teks kita ini mengatakan memerintah dengan tangan besi. Bapak Ibu, hari ini kita ditantang, bagaimanakah kita menjadi seorang pemimpin yang berhati hamba. Bagaimanakah di tengah-tengah kehidupan kita, tidak terkecuali Anda di mana, firman ini bukan hanya di gereja ya. Dimanapun kita, apapun kedudukan jabatan kita, siapapun kita hari ini, kita ditantang Bapak Ibu. Bagaimanakah kita mempunyai hati seorang hamba? Bisa saja mungkin orang tua di tengah-tengah keluarga kan. Bagaimana kita sungguh-sungguh memberikan warna yang baru, bukan seperti dunia ini, dengan kekerasan, dengan tangan besi, menjalankan apa yang dia mau. Tapi hari ini firman Tuhan mengajar kita sungguh luar biasa. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus telah memberikan teladan itu.
Dia datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani, bahkan memberi dirinya untuk tebus bagi dunia ini. Siapakah di antara kita yang berhati sebagai seorang hamba? Hari ini kita disegarkan kembali, diingatkan kembali bahwa saudara dan saya untuk mengikut Yesus, di dalamnya ada cawan kepahitan, persoalan, tantangan, pergumulan. Kita bisa memang melihat sejarah, perjalanan sejarah, bagaimana Yakobus dan Yohanes. Yakobus pada akhirnya, kalau kita baca di kitab Kisah Rasul 12 itu dikatakan bahwa pada akhirnya Yakobus mati di tangan pedang Raja Herodes. Kalau kita bisa juga melihat bagaimana pada akhirnya demi kesaksian kepada Kristus, Yohanes harus terbuang ke Pulau Patmos. Memang benar Bapak Ibu, di perjalanan kehidupan kita banyak hal, tantangan, persoalan, badai, bahkan mungkin hidup kita. Tapi adakah hati yang menghamba saat kita ingin mendapat posisi yang terbaik, kedudukan yang terbaik? Ternyata itu adalah satu paket dengan tanggung jawab. Kita mau menyatakan Injil Kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Kita datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Untuk menyatakan kasih Kristus, kerajaan Allah, sehingga dunia diselamatkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Benar sekali, setiap orang punya mimpi, punya permintaan, punya permohonan dapat posisi yang baik, kedudukan yang baik, jabatan yang baik. Ingin menjadi nomor 1, sama seperti permintaan Yakobus dan Yohanes. Tentu itu bukanlah hal yang salah. Tapi saat kami ditantang dalam kehidupan kami, apakah juga kami sanggup meminum cawan, menerima baptisan, pergumulan, penderitaan, bahkan diperhadapkan kepada tanggung jawab yang berat? Sering Tuhan berbanding terbalik. Kami sering kalah dan menyerah di tengah-tengah dunia ini. Tapi firman-Mu mengingatkan kami, mengokohkan kami kembali. Biarlah Tuhan kami hadir sebagai pelayan, sebagai orang-orang yang berhati hamba di tengah-tengah kehidupan ini. Bukan memerintah seperti dunia yang bertangan besi penuh kekerasan. Tapi biarlah Tuhan kami datang untuk melayani, menyatakan Injil kebenaran Tuhan, sehingga banyak jiwa yang diselamatkan. Benar Tuhan, Engkau melihat apa yang terjadi di negara kami ini. Begitu banyak sekali terjadi kekerasan. Engkau yang tolong Tuhan bangsa kami ini, Engkau yang selamatkan Bapa. Kami berdoa buat pemimpin kami, dari pemerintahan tingkat pusat sampai kepada daerah. Biarlah Tuhan mereka juga boleh menjadi pemimpin yang berhati hamba.
Engkau yang tolong Bapa, sehingga bangsa ini boleh diselamatkan. Kami juga berdoa buat setiap pribadi, dimanapun Tuhan, apa yang menjadi posisi jabatan kami. Ingatkan kami selalu bahwa itu adalah anugerah Tuhan, sarana yang Tuhan beri kepada kami. Biarlah Tuhan dimanapun kami berada, kami mau menyatakan keselamatan yang dari Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa buat kami secara pribadi, keluarga lepas keluarga, sebagai orang tua. Ingatkan kami akan tanggung jawab kami Tuhan, dalam membesarkan anak-anak kami. Biarlah kami Tuhan meniru kepada teladan Kristus, sehingga keluarga anak-anak kami juga Tuhan boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah masa pandemik ini Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Engkau yang boleh tolong Bapa, sehingga mereka juga boleh mengalami kesembuhan lawatan kasih Kristus. Engkau berkati setiap rumah sakit, tim dokter, perawat, bahkan setiap obat yang boleh Tuhan dipakai dalam pengobatan. Itu boleh Tuhan memberikan kesembuhan, sehingga Tuhan bangsa ini juga boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kami percaya badai ini pasti akan berlalu, dan bersama Tuhan kami akan menjadi pemenang. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.